Pemirsa, sejumlah fasilitas kesehatan tutup akibat banyaknya tenaga kesehatan terpapar COVID-19. 100 dokter gugur terinfeksi virus corona selama 6 bulan pandemi. Apa yang terjadi hingga angka positif COVID-19 terus tinggi setiap hari? Refleksi 6 bulan pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Catatan angka positif terus naik. Hingga Selasa kemarin tercatat 7.000 orang lebih meninggal dunia. Justru mencapai klimaks berujung kolaps adalah fasilitas dan tenaga kesehatan. 100 orang dokter gugur terinfeksi virus corona. Sejumlah rumah sakit dan puskesmas menutup sebagian layanan karena kekurangan tenaga medis ataupun banyaknya pasien COVID-19. Yang terjadi di Batam contohnya, 663 pasien terjangkit COVID didominasi tenaga kesehatan. Akibatnya, ada 4 layanan puskesmas dan 1 rumah sakit ditutup sementara. Status pelayanan kesehatan di Kota Batam pun disebut kritis. Ya, pertama data kita sekarang saya di berbagai kesempatan mengatakan sudah masuk ke situasi yang kritis karena 663 orang masyarakat Batam sudah terpapar COVID-19 itu. Artinya betul-betul diperlukan kerja serius dari semua pihak untuk semakin meminimalisir agar mata rantai sebaran COVID ini terputus. Selain Batam, Kota Bogor juga sempat menutup 4 puskesmas setelah 27 tenaga kesehatan terjangkit COVID-19. Saat itu, warga terpaksa berobat ke tempat lain yang lebih jauh. Sebetulnya dibilang repot juga enggak, tapi sedikit ya. Biasanya kita kan kesini lebih dekat ya dari rumah saya. Berhubung ada penutupan, jadi kita harus ke Pelong. Meski sudah beroperasi kembali, Kepala Puskesmas mengaku kini kekurangan petugas lantaran beberapa orang terjangkit COVID-19. Ya, Puskesmas Gang Out ini merupakan salah satu puskesmas yang beberapa waktu lalu sempat ditutup karena tenaga medisnya terjangkit virus COVID-19. Namun saat ini, puskesmas ini sudah kembali membuka layanan kepada masyarakat dengan protokol kesehatan dan penyemprotan secara berkala. Dengan pelayanan kesehatan seperti ini, masyarakat diharapkan dapat kembali bisa berobat tanpa rasa takut. Ada faktor kelalaian masyarakat yang mulai abai hingga kurangnya ketegasan pemangku kebijakan terkait, sehingga kurva COVID di Indonesia tidak juga mencapai puncaknya. Selama 6 bulan ini kita sudah melakukan berbagai macam cara, berbagai macam upaya, tapi pada kenyataannya kasus tetap saja tinggi, yang berarti bahwa semakin banyak orang-orang di luar sana, orang-orang di sekitar kita yang membawa virus, maka menurut saya dalam beberapa hari ini harus dipikirkan untuk dilakukan darurat COVID-19 di Indonesia. Sejak kasus pertama terdeteksi Maret silam, sudah banyak aturan diberlakukan. Pola hidup masyarakat pun berubah dengan sebutan adaptasi kebiasaan baru. Semua upaya itu hanya bisa maksimal jika dilakukan penuh disiplin dan tidak saling menyalahkan. Tim Liputan Trans 7.